Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikal, NPMB 1A11-704. Dalam materi ini saya akan menjelaskan penundaan kewajiban pembayaran utang, bisa disingkat PKPU, dalam mata kuliah Hukum Kepailitan. Penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam bab ketiga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu pasal 224 sampai 294 UUK. Maksud dan tujuan dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Maksud penundaan kewajiban pembayaran utang pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. Tujuan untuk memungkinkan seseorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan. Pengajuan PKPU dilakukan oleh yang pertama debitur, kedua kreditor, ketiga Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank, keempat Badan Pengawas Pasar Modal, dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kelima, Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, badan usaha milik negara atau bisa disingkat BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Akibat putusan PKPU dengan dikabulkannya permohonan PKPU atau PKPU sementara, maka berlakulah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selama PKPU berlangsung terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit. Yang kedua, diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip dengan hakim pengawas dalam kepailitan. Yang ketiga, diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitor. Selanjutnya, jenis-jenis PKPU. Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. PKPU sementara merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan. Yang kedua, PKPU tetap, yaitu merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para kreditur. Pihak-pihak dalam PKPU. Yang pertama debitur, kedua kreditur. Berdasarkan pada ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Kreditur dalam PKPU adalah yang pertama kreditur separatis, diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan kreditur separatis adalah kreditur yang memiliki jaminan hutang kebendaan atau hak jaminan seperti pemegang hak tanggungan, hipotek, gadai, fidusia, dan lain-lain. Yang kedua, kreditur preferen. Berdasarkan pasal 1139 dan pasal 1149 KUH Perdata, yang dimaksud dengan kreditur preferen adalah kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang yang bersangkutan. Yang selanjutnya, kreditur konkuren berdasarkan pasal 1131 junto pasal 1132 KUH Perdata. Kreditur golongan ini adalah semua kreditur yang tidak masuk kreditur separatis dan tidak termasuk kreditur preferen. Keempat, debitur tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaannya asalkan mendapat persetujuan pengurus. Yang terakhir, tindakan debitur atas kekayaannya tanpa persetujuan pengurus adalah tidak mengikat kekayaannya. 3. Bank Indonesia. Apabila debitur adalah sebuah bank, maka Bank Indonesia yang berwenang mengajukan PKPU.
terdapat dalam pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang keempat, Badan Pengawas Pasar Modal apabila yang menjadi pihak debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, terdapat pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang kelima, Menteri Keuangan apabila yang menjadi debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, terdapat dalam pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Akibat putusan PKPU dengan dikabulkannya permohonan PKPU atau PKPU sementara, maka berlakulah hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selama PKPU berlangsung terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit. Yang kedua, diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip dengan hakim pengawas dalam kepailitan. Yang ketiga, diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitor. Yang ketujuh, pengurus, adapun dengan mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam pasal 234 ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dapat menjadi pengurus adalah perorangan yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta debitur, telah terdaftar pada departemen yang bersangkutan. Pengurus harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, terdapat dalam pasal 234 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 8. Panitia kreditur. Menurut pasal 231, pengadilan harus mengangkat panitia kreditur apabila a. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang yang bersifat rumit dan banyak kreditur, atau b. Pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditur yang mewakili paling sedikit setengah 1/2 bagian dari seluruh tagihan yang diakui. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pengurus harus meminta dan mempertimbangkan saran dari panitia kreditur ini. Yang kesembilan yaitu ahli. Setelah PKPU dikabulkan, hakim pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta debitur dalam jangka waktu tertentu. Berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh hakim pengawas. Selanjutnya, prosedur permohonan PKPU. Yang pertama, permohonan PKPU harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitur dengan ketentuan. Yang pertama, apabila debitur telah meninggalkan wilayah negara Indonesia, pengadilan yang berwenang untuk menjatuhkan permohonan putusan atas PKPU adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitur. Yang kedua, apabila debitur adalah persero suatu firma, pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang untuk memutuskan. Selanjutnya, apabila debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Indonesia, akan tetapi menjalankan profesi dan usahanya di wilayah Indonesia, maka pengadilan yang berwenang memutuskannya adalah pengadilan niaga yang di daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitur. Selanjutnya, apabila debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukannya hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. Perlu diketahui juga bahwa permohonan ini juga harus dilampiri dengan rencana perdamaian. Dalam hal permohonan adalah debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat yaitu sifat, jumlah piutang, jumlah hutang debitur beserta surat bukti secukupnya, dan apabila yang mengajukan permohonan adalah kreditur, pengadilan wajib memanggil debitur melalui jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang. Kedua, surat permohonan. Surat permohonan berikut lampirannya. Bila ada, harus disediakan di kepanitiaan pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma.
Sistematika dari surat permohonan PKPU itu sendiri paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tempat dan tanggal permohonan, alamat pengadilan niaga yang berwenang, identitas permohonan dan advokatnya, uraian tentang alasan permohonan PKPU, permohonan berisikan antara lain mengabulkan permohonan pemohon, menunjuk hakim pengawas dan pengurus, yang selanjutnya tanda tangan debitur dan advokatnya. Sementara kelengkapan berkas yang harus disiapkan sebagai syarat permohonan PKPU pada pengadilan niaga meliputi surat permohonan bermatra yang ditunjukkan kepada ketua pengadilan niaga, identitas diri debitur, permohonan harus ditandatangani oleh debitur dan penasehat hukumnya, surat kuasa khusus yang asli, izin penasehat, nama dan tempat tinggal, kedudukan para kreditur, konkuren disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitur, neraca pembukaan terakhir, rencana perdamaian dan meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren. 3. Pemeriksaan. Apabila permohonan PKPU dan kepailitan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU haruslah diputus terlebih dahulu. Akibat putusan PKPU dengan dikabulkannya permohonan PKPU, maka berlakulah hal-hal sebagai berikut. 1. Selama PKPU berlangsung, terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit. 2. Diangkat seorang hakim pengawas yang tugasnya mirip dengan hakim pengawas dalam kepailitan. 3. Diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitur. 4. Debitur tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaannya asalkan mendapat persetujuan pengurus. 5. Tindakan debitur atas kekayaannya dapat persetujuan pengurus adalah tidak mengikat kekayaannya. C. Debitur ialah melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya untuk pengadilan pada saat atau sesudah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur. D. Selama waktu PKPU adalah harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, atau E. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban terhadap debitur pada waktunya. C. Debitur ialah melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya untuk pengadilan pada saat atau sesudah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur. D. Selama waktu PKPU adalah harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, atau E. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajiban terhadap debitur pada waktunya. Demikian pemaparan materi mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Rikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.